Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dimas Rinda Adi Puspito, Magister Pendidikan, dan saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang mau menonton video ini hingga akhir nanti. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Fajar Komala dengan NPM 20224064052113. Di sini saya sebagai moderator. Dan sebelumnya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiyana wa Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Dan selanjutnya adalah pembahasan materi dari kelompok kami yang berjudul aplikasi-aplikasi pendukung inovasi yang berbasis teknologi. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi pendukung untuk inovasi berbasis teknologi. Sebelum kita membahas tentang aplikasi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu inovasi. Jadi, inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan sudah dikenal. Mengapa inovasi pembelajaran di SD itu penting? Karena dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Dan dengan adanya inovasi, pembelajaran akan lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa juga akan tertarik untuk belajar. Contohnya seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang akan kita bahas nanti tentang aplikasi-aplikasi pendukung untuk inovasi berbasis teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian aplikasi pendukung inovasi pembelajaran di SD. Jadi aplikasi ini merupakan sebuah program digital yang dirancang untuk membantu guru dan siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Aplikasi ini juga dapat membantu memfasilitasi proses belajar dan mengajar, mengembangkan kreativitas siswa, dan yang terakhir bisa juga untuk meningkatkan interaksi antara guru, siswa, dan orang tua. Ada nggak sih manfaat penggunaan aplikasi pendukung? Pastinya ada ya teman-teman. Yang pertama, membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang kedua, membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan banyak sumber yang menarik dan interaktif. Dan yang ketiga, yang terakhir, membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara yang menyenangkan. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian inovasi, mengapa inovasi pembelajaran di SD itu penting, pengertian aplikasi pendukung inovasi pembelajaran di SD, dan yang terakhir tadi kita bahas manfaat aplikasi pendukung di SD. Nah, contoh dari aplikasinya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada Ruang Guru, Google Classroom, WhatsApp, YouTube, Google, dan masih banyak lagi. Sisau adalah sebuah platform pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa untuk memiliki jurnal pembelajaran kolaboratif dengan pilihan untuk berbagi konten dengan siswa lain di kelas oleh guru. Bahkan guru juga dapat langsung berbagi teks, gambar, video, gambar, dan link di mana siswa dapat melihat pada Android handphone mereka menggunakan aplikasi untuk perangkat iPhone, iPad, dan Android. Aplikasi Sisau dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan saat proses pembelajaran berlangsung karena aplikasi ini dapat diakses oleh guru, siswa, dan orang tua. Melalui aplikasi ini, guru dapat memberikan informasi kepada orang tua siswa tentang yang sementara dilakukan siswa di kelas-kelas mereka. Dan orang tua melalui kelas online juga dapat mengontrol perilaku anak-anak secara terpadu bersama guru.
Aplikasi Duolingo adalah aplikasi berbasis Android yang dapat meningkatkan keterampilan bahasa Inggris kalian. Selain kemampuan berbicara, Duolingo pun dapat meningkatkan skill lain seperti menulis, membaca, menerjemahkan, mendengarkan bahasa Inggris. Menjelaskan aplikasi Bimbel Brilian dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, bimbingan belajar online atau Bimbel Online adalah aplikasi yang menayangkan video mengenai pelajaran yang dapat diakses murid atau siswa secara online. Biasanya selain dapat diakses melalui aplikasi, juga dapat diakses melalui website tertentu dengan berbagai macam fitur yang ada. Kemudian, siswa dapat dengan mudah mendapat materi pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikannya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kelas 1 diajarkan tentang belajar membaca, belajar penambahan, belajar pengurangan, kemudian akan naik ke kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 SD. Dan materi pelajarannya akan semakin naik sesuai dengan tingkat pendidikannya. Bimbel juga bermanfaat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa karena konsep dan metode belajar dibuat sederhana dan supaya siswa semakin nyaman dalam belajar. Kemudian menambah pemahaman terhadap materi sebelumnya di sekolah yang mungkin dianggap siswa kurang mengerti atau belum mengerti menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Yaitu ada Prodigi. Prodigi merupakan aplikasi matematika dan ilmu pengetahuan untuk menunjang pembelajaran bidang akademik siswa secara interaktif. Siswa yang bermain aplikasi Prodigi terlibat dalam alur ceritanya dan termotivasi untuk mengerjakan soal matematika untuk meningkatkan level dalam permainannya. Selanjutnya ada aplikasi Epic. Epic merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk menemukan dan membaca buku secara digital. Namun aplikasi Epic ini belum terlalu banyak orang yang mengetahui karena masih banyak aplikasi-aplikasi bacaan buku digital lainnya yang secara cuma-cuma atau gratis dan yang menarik lainnya. Selanjutnya ada Google. Google merupakan salah satu pembelajaran inovasi yang sangat populer karena Google merupakan salah satu platform media sosial yang sangat populer di dunia maya. Salah satunya yaitu Google Classroom. Aplikasi Google Classroom ini membantu memudahkan para guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam, tanpa kontak fisik secara langsung dan lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas saat pembelajaran maupun saat mengumpulkan tugas. Cara penggunaan Google Classroom ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penggunaan untuk siswa dan penggunaan untuk guru. Google Classroom ini juga tanpa berbayar atau dapat diakses secara gratis. Serta Google Classroom ini tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Scratch.jr merupakan aplikasi ini untuk melatih anak-anak dalam belajar logika. Konsep dari aplikasi ini peserta didik mampu memberikan perintah untuk membuat animasi sesuai perintah yang diinginkan. Ini mungkin peserta didik memahami logika sebagai dasar. Sebelum belajar pemrograman, penggunaan Scratch.jr mengajarkan peserta didik bisa memberikan perintah, mirip permainan, merangkai puzzle, rangkaian setiap bloknya memiliki perintah yang bisa diatur sesuai keinginan peserta didik. Misalnya perintah motion untuk mengatur gerakan, karakter peserta didik dapat mengatur beberapa durasi gerakan bahkan titik koordinat X, Y sebagai arah gerakan. Selain itu, peserta didik juga bisa memberikan beberapa efek seperti suara, teks, serta bisa mengganti karakter dan background yang diinginkan. Aplikasi pendukung inovasi berbasis teknologi antara lain, pertama ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran daring yang berbasis web, yang dibuat untuk memudahkan kegiatan pembelajaran antara pengajar dengan peserta didik, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Di Google Classroom juga memungkinkan Bapak atau Ibu guru melihat perkembangan dari peserta didik, apa saja yang sudah dan yang belum menyelesaikan tugas. Di Google Classroom dapat langsung memberikan masukan secara real-time kepada peserta didik. Dan peserta didik juga dapat mudah mengakses dan menerima materi
dan mengumpulkan tugas secara langsung di Google Classroom. Aplikasi pendukung yang kedua ada Zoom. Aplikasi ini memungkinkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh secara daring dengan penyampaian materi pelajaran yang dapat tersampaikan kepada siswa. Sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara dua arah dan siswa bisa secara langsung memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan di Zoom ini. Aplikasi pendukung yang ketiga ada YouTube. YouTube merupakan sebuah laman yang memanfaatkan web untuk menjalankan highlight-nya. Dengan adanya YouTube, seorang tenaga pendidik bisa memposting atau menampilkan kegiatan pembelajarannya sehingga dapat dilihat dan diapresiasi oleh banyak orang. Manfaat dari aplikasi YouTube ini adalah menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, dan yang paling penting adalah menginspirasi tenaga pendidik di seluruh dunia. Baik, yang selanjutnya adalah aplikasi WhatsApp. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan namanya aplikasi WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah komunikasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. Memudahkan dan memungkinkan semua penggunanya dapat berbagi informasi. Penggunaan WhatsApp telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat karena penggunaan yang mudah. WhatsApp merupakan sarana dalam berkomunikasi. Pemanfaatkan aplikasi WhatsApp di dunia pendidikan adalah sebagai penyampaian informasi pembelajaran baik berupa teks, file, video, bahkan telepon. Dan yang selanjutnya yaitu EXL adalah website yang berisikan latihan-latihan interaktif untuk beberapa mata pelajaran yang bisa digunakan oleh anak-anak dari mulai usia balita hingga tingkat sekolah dasar. Latihan yang disediakan EXL ada 4 mata pelajaran, yaitu yang pertama matematika, sains, bahasa, dan ilmu pengetahuan sosial. Dan sampai saat ini yang masih digunakan adalah mata pelajaran matematika. Dan yang selanjutnya yaitu aplikasi Cahaya Belajar. Aplikasi ini berfokus pada pembelajaran agama Islam untuk siswa sekolah dasar berupa bahan ajar dan latihan-latihan.